Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi yang sudah saya share di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang inspirasi untuk kegiatan produksi. Sebenarnya ini kalian sudah mempelajari tentang peluang usaha. Nah, peluang usaha itu kalau misalkan ditindaklanjuti maka akan terjadi yang namanya kegiatan produksi. Kita sudah membahas tentang materi kegiatan produksi di pertemuan 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah, untuk itu kita bahas peluang usaha yang bisa kalian tindak lanjuti sebagai kegiatan produksi. Nah, di sini saya menjelaskan beberapa contoh saja. Sebenarnya itu banyak sekali di sekitar kalian, tetapi di sini saya hanya mengambil beberapa, yaitu ada yang di produksi barang atau yang kedua di bagian produksi jasa. Nah, untuk itu langsung saja yang pertama di sini untuk inspirasi kegiatan produksi yaitu bidang kuliner atau catering atau bakery. Maksudnya di sini itu kuliner itu kalian bisa mengambil bidang catering atau bidang bakery. Kalau catering itu kan lebih ke masakan, kalau bakery itu jajanan. Kemudian dalam menjalankan bisnis catering, Anda harus mampu memenuhi selera setiap orang yang berbeda-beda. Jadi di sini sebenarnya bisnis catering itu bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak perlu dia jago masak. Yang penting rasanya enak, itu yang paling penting. Tetapi di sini itu juga ada tantangan yang dihadapi. Kenapa? Karena setiap orang itu kan mempunyai selera yang berbeda-beda. Kita tidak akan pernah bisa memenuhi selera setiap orang. Untuk itu kita harus mengambil istilahnya apa ya? Uh, Generalisasi atau kita mengambil istilahnya sampelnya, tapi sampel itu bisa mewakili konsumen yang kita sasar. Nah, oleh karena itu, menjalankan bisnis catering diperlukan kreativitas untuk meramu berbagai menu yang dapat memenuhi selera orang tersebut. Jadi, sekali lagi kita tidak akan pernah bisa memenuhi selera setiap orang dan semua orang. Tetapi di sini kita mempunyai kreativitas tertentu yang mungkin mayoritas orang suka seperti itu. Jadi kita tidak mungkin membuat semua orang suka, tetapi kita bisa membuat mayoritas orang suka. Nah, di sini itu diperlukan kreativitas tertentu untuk meramu berbagai menu. Nah, mungkin kita bukan chef handal yang jago di bidang catering, tetapi di sini kita bisa belajar untuk membuat masakan yang enak seperti itu. Kemudian bakery merupakan bisnis yang sangat kompetitif. Namun apabila dunia bakery merupakan passion Anda dan Anda mampu menyesuaikan diri dengan selera pasar, maka usaha bakery akan mampu bertahan selama bertahun-tahun. Jadi bakery itu kan lebih ke arah jajanan, roti seperti itu. Nah, di sini banyak sekali orang yang bergerak di bidang bakery ini. Tetapi di sini jika kalian itu bisa menyesuaikan diri dengan selera pasar, maka bisa jadi usaha bakery Anda itu akan bersaing di pasaran dan kalian bisa bertahan selama bertahun-tahun. Biasanya bidang bakery ini menjadi sebuah passion atau ketertarikan dari orang yang bergerak di bidang bakery tersebut. Jadi kalau misalkan kalian sudah menemukan passion kalian, kemudian kalian actionkan, kalian kerjakan, kalian apa ya istilahnya, kalian doing. Jadi kalian kerjakan apa yang menurut kalian passion kalian, kemudian kalian mampu, maka kalian
kerjakan apa yang menjadi ide kalian. Kemudian nanti kalau misalkan ide itu sudah ada, peluang usahanya ada, maka di sini kalian tindak lanjuti menjadi sebuah proses atau kegiatan produksi. Jadi di sini kegiatan produksi dari usaha kuliner, dalam hal ini catering atau mungkin bakery, yaitu mengolah bahan-bahan yang menjadi apa ya istilahnya, bahan baku dari produk, misalkan masakan atau kue, roti dan sebagainya, kemudian diolah. Nah, di sini terdapat kegiatan produksi. Kemudian bahan tadi itu menjadi bahan yang dia itu menambah nilai guna. Jadi kalau misalkan tepung, kemudian telur, kemudian ada baking soda atau baking powder dan sebagainya, kemudian dicampur menjadi satu, itu kan menjadi sebuah roti yang bisa dimakan, enak, mengenyangkan perut, kemudian dia bisa menghasilkan keuntungan ekonomi. Jadi di sini terdapat kegiatan produksi. Kemudian yang kedua adalah fashion. Nah, di sini fashion akan selalu dibutuhkan oleh konsumen. Jadi fashion itu tidak akan ditinggalkan oleh konsumen. Bidang ini banyak diminati oleh kalangan milenial mengingat modelnya selalu mengikuti perkembangan zaman. Banyak ragam yang bisa dipilih, misalkan baju wanita, baju muslim, hijab dan sebagainya. Untuk menjadi pelaku bisnis di bidang ini, keuletan dan kreativitas menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan mengingat banyak pelaku bisnis yang lain. Jadi di sini bidang fashion itu selalu dibutuhkan oleh konsumen. Selama konsumen itu ada, selama konsumen itu hidup, maka dia akan selalu bersinggungan dengan dunia fashion. Yang pertama tentu misalkan baju saja. Baju itu kan juga termasuk bidang fashion. Di mana manusia itu hidup, di situ dia akan membutuhkan yang namanya baju atau pakaian. Jadi dia akan selalu membutuhkan produk dari bidang fashion ini. Kemudian juga sekarang misalkan banyak kalangan muslim yang menggunakan jilbab atau hijab, maka di sini juga banyak konsumen yang akan mencari baju-baju muslim, kemudian hijab dan sebagainya. Kemudian kalau kita bandingkan misalkan baju wanita dengan baju laki-laki atau pria, di sini itu akan terjadi perbedaan perbedaan bagaimana ya mengatakannya, misalkan terjadi banyak perbedaan. Kalau misalkan baju wanita, dia akan sangat dinamis, dia akan mengikuti perkembangan zaman. Setiap periode itu akan cepat berubah modelnya seperti ini, kemudian di periode berikutnya model tadi itu sudah tidak zaman, kemudian ganti model yang baru, itu sangat-sangat dinamis. Tetapi kalau baju pakaian pria atau laki-laki itu cenderung statis, jadi lebih menekankan pada segi kualitas. Kalau misalkan pria, saya yakin baju pria itu lebih kualitasnya lebih bagus dengan model yang sebenarnya sederhana saja. Nah, seperti itu. Jadi di sini bidang fashion itu akan selalu banyak diburu oleh konsumen. Begitu juga pelaku bisnisnya itu akan selalu banyak. Nah, tergantung kreativitas dan juga keuletannya. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam bidang fashion. Jadi di sini bidang fashion itu juga terdapat kegiatan produksi. Nah, misalkan ada bahan kain, kemudian ada benang, ada manik-manik atau apapun yang dibutuhkan, kemudian diolah oleh penjahit misalkan. Maka di sini itu akan menjadi barang yang bisa digunakan, menjadi pakaian, menjadi celana dan sebagainya. Maka di sini itu terjadi proses mengubah barang dari mentah menjadi sesuatu yang bisa digunakan dalam bentuk barang jadi misalkan. Nah, itu adalah kegiatan produksi di bidang fashion.
Kemudian yang ketiga ada souvenir acara. Nah, meskipun tidak semuanya, namun hampir dapat dipastikan kalau setiap tuan rumah akan memberikan cindera mata kepada tamu undangan sebagai ucapan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir. Kuncinya Anda harus mempersiapkan berbagai jenis produk yang bisa sesuai keinginan dan budget mereka. Jadi misalkan ada tuan rumah yang menyelenggarakan acara, misalkan hampir setiap tuan rumah itu berkeinginan memberikan cindera mata kepada tamu undangan yang bersedia hadir. Nah, di sini itu juga menjadi sebuah peluang bagi kalian yang ingin berwirausaha. Misalkan ada acara pernikahan atau mungkin acara apa ya, pokoknya ulang tahun seperti itu. Jadi di sini kalian bisa membuat souvenir acara yang lebih custom, atau mungkin tidak harus custom, tetapi kalian juga bisa berkreasi di sini. Nah, di sini itu juga terdapat kegiatan produksi. Nah, berarti kegiatan produksi tadi itu akan membuat souvenir itu dari tangan-tangan kreatif pelaku usaha tersebut. Jadi itu ada peluang untuk souvenir acara, kemudian di sini dilakukan proses kegiatan produksi sehingga akan menghasilkan produk dalam bentuk souvenir. Kemudian yang keempat ada barang bekas. Nah, di sini barang bekas ini terkadang barang yang sudah dibeli dan digunakan beberapa saat kemudian sudah tidak terpakai lagi. Anda bisa menjualnya kembali ketika barang masih dalam keadaan baik. Ada kalanya Anda juga bisa menggunakan proses daur ulang untuk menambah nilai suatu barang. Yang terpenting Anda harus kreatif. Nah, di sini barang bekas itu ada yang dijual seperti keadaan semula, misalkan hanya dipakai satu kali atau mungkin bahkan belum bisa dipakai. Nah, di sini kalian bisa menjualnya kembali daripada misalkan memenuhi isi lemari atau hanya teronggok di sudut rumah misalkan. Mungkin kalian bisa menjual kembali barang itu yang tidak terpakai lagi. Tetapi di sisi lain, misalkan Anda mempunyai barang-barang bekas yang kalau tidak dijual atau kalau tidak disisihkan itu hanya akan memenuhi rumah kalian menjadi sampah misalkan. Nah, maka di sini kalian bisa berkreasi mengubah sampah itu menjadi barang yang bernilai jual. Nah, ini juga termasuk proses kegiatan produksi. Misalkan kalian mengubah botol-botol plastik menjadi barang yang bisa dimanfaatkan, misalkan untuk vas bunga atau mungkin untuk bunga-bunga plastik dan sebagainya. Nah, itu juga bisa menambah nilai suatu barang sehingga nanti bisa menghasilkan keuntungan. Jadi itu juga ada proses kegiatan produksi. Kemudian yang kelima ada florist. Nah, tidak hanya sekedar menjual bunga, tetapi juga mendesain dan merangkai buket bunga. Jadi kalau kalian perhatikan sekarang itu lagi trennya itu bunga, menjual bunga. Nah, bunga ini kalian bisa menjadi seorang florist atau penjual bunga. Nah, untuk menjual bunga Anda harus bisa memastikan bunga tumbuh dengan baik agar bisa menarik konsumen. Kalau misalkan kalian itu menjual bunga, maka di sini kalian itu harus merawat bunga tadi agar tumbuh dengan baik. Nah, di sini juga ada kegiatan produksi yaitu merawat, kemudian memastikan bahwa bunga itu tumbuh dengan baik. Nah, itu juga proses produksi karena saya yakin itu membutuhkan apa ya, tenaga, kemudian juga membutuhkan bahan-bahan yang memastikan bahwa bunga itu akan tumbuh dengan baik. Kemudian di sisi lain juga bisa kalian buat menjadi buket bunga. Nah, buket bunga itu bisa digunakan untuk acara-acara wisuda atau mungkin acara pernikahan atau mungkin sebagai ucapan duka cita dan sebagainya. Nah, di sini untuk merangkai buket bunga itu bisa dilakukan kegiatan produksi. Nah, kreativitas dan juga inovasi itu sangat dibutuhkan untuk membuat
buket bunga yang bagus. Jadi kalau misalkan awalnya bunga-bunga itu hanya tangkai bunga saja, kemudian kalian rangkai menjadi buket bunga, maka di sini ada namanya proses produksi, kemudian di sini kalian jual, sehingga di sini bisa digunakan untuk acara-acara tertentu dan juga nilai harga jualnya itu akan meningkat. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk nomor 6 ke bawah itu lebih ke arah produk jasa. Nah, yang nomor 6 ada sewa. Sewa ini banyak sekali, misalkan ada sewa kamar, mungkin juga sewa rumah, atau mungkin sewa kendaraan, atau mungkin sewa game dan sebagainya, banyak di sini. Nah, jika Anda punya kamar tidur atau rumah yang kosong, Anda bisa mengiklankannya dan menyewakannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan kendaraan, misalkan mobil, sepeda motor. Untuk konsumen yang disasar dan biaya sewa tergantung pada tempat tinggal Anda. Nah, di sini kalau tadi kemarin saya sudah menjelaskan bahwa produk jasa itu tidak terjadi proses pengubahan bentuk, berbeda dengan produk barang. Kalau produk barang itu kan terjadi pengolahan atau pengubahan, proses pengubahan dari bentuk awal menjadi bentuk yang akhir. Tapi kalau produk jasa itu tidak terjadi proses pengubahan bentuk. Nah, untuk sewa ini kalian bisa memanfaatkan, misalkan kalian bertempat tinggal atau punya rumah di tempat-tempat strategis, misalkan dekat perkantoran atau dekat rumah sakit atau mungkin dekat kampus dan sebagainya. Nah, di sini kalian bisa menyewakan kamar atau mungkin menyewakan rumah yang tidak ditempati. Nah, itu akan menghasilkan keuntungan. Begitu juga menyewakan kendaraan baik mobil atau sepeda motor. Sepeda motor ini biasanya itu disewakan di tempat-tempat sebagai tujuan wisata. Kalau misalkan kalian tinggal di Jogja, di kota Jogja misalkan, kalian bisa memanfaatkan sepeda motor itu untuk disewakan. Nah, itu juga bagian dari kegiatan produksi. Kemudian yang ketujuh adalah cuci, jasa cuci. Cuci ini bisa laundry atau mungkin cuci kendaraan. Nah, apabila Anda tinggal di kawasan yang ramai dengan kosan mahasiswa atau pegawai yang terkendala waktu untuk mencuci baju, bisnis ini cukup menjanjikan. Nah, jadi kalau misalkan biasanya pegawai yang kerja dari pagi sampai malam bahkan, maka di sini itu waktunya untuk melakukan aktivitas rumah itu terbatas. Maka di sini salah satunya kalian bisa membuka usaha laundry. Begitu juga dengan bisnis cuci kendaraan. Pasalnya hampir setiap pemilik kendaraan selalu menginginkan kondisi kendaraan yang selalu bersih, sementara mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membersihkannya. Akan tetapi jangan lupa untuk mencari lokasi yang strategis. Jadi sekali lagi, lokasi itu juga sangat berpengaruh pada usaha kalian. Nah, di sini itu kalian bisa memanfaatkan, kalian menemukan tempat yang strategis untuk membuka jasa. Nah, misalkan laundry atau cuci kendaraan. Nah, itu juga produk jasa. Kemudian yang 8 yaitu YouTuber. Sekarang ini banyak anak muda yang bercita-cita menjadi YouTuber. Untuk menjadi YouTuber, Anda bisa membuat konten beauty, review gadget, review film, musik, gaming, ataupun cover lagu-lagu populer. Penghasilan yang diterima oleh YouTuber dengan banyak viewer dan subscriber sangatlah fantastis. Jadi kalau kalian misalkan tanya anak-anak di kota, itu banyak yang bercita-cita menjadi YouTuber. Karena apa? Di sini kalau misalkan dilihat dari kasat mata saja, menjadi YouTuber itu kan membuat konten, kemudian memposting di YouTube, sudah dia mendapatkan pendapatan seperti itu. Jadi sepertinya itu menarik bagi mereka. Padahal kalau kita lihat juga tidak mudah menjadi seorang YouTuber, apalagi kalau harus mengedit apa yang kalian tampilkan nanti di YouTube, itu juga butuh waktu dan kreativitas tertentu. Apalagi kalau misalkan sudah membuat banyak video, mungkin kalian suatu saat nanti akan menjumpai stuck, apa konten saya selanjutnya, jadi bingung seperti itu. Jadi di sini kalau kalian ingin menjadi YouTuber, itu juga kreativitas itu sangat-sangat dibutuhkan.
Nah, jadi di sini proses produksinya itu yang mulai dari pengambilan gambar, kemudian ada istilahnya apa, mengedit video, kemudian intinya menambahi mungkin apa yang bisa menarik bagi viewer atau subscribernya. Ya, di sini kalau misalkan sudah sukses menjadi YouTuber dengan viewer dan subscriber yang banyak, maka di sini nanti tentu penghasilannya itu tidak main-main, bisa miliaran bahkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah blogger. Nah, jika Anda hobi menulis, mulailah untuk mencoba menjadi blogger. Ketika blog berisi konten yang menarik, akan banyak yang mengunjungi. Rutin mengisi blog juga akan mengasah kemampuan menulis Anda. Siapa tahu suatu saat nanti Anda akan menghasilkan buku sendiri. Jadi di sini menjadi blogger itu juga akan melatih kemampuan menulis. Kemudian kalau misalkan nanti kemampuan menulis itu akan terlatih, maka kalian akan bisa menghasilkan buku. Kalian tahu menghasilkan buku itu juga menghasilkan keuntungan yang besar jika buku itu menjadi bestseller. Jadi di sini menulis itu juga merupakan kegiatan produksi. Jadi kalau misalkan nanti apa yang kita tulis itu bermanfaat menjadi konsumsi orang banyak, itu juga proses produksi. Nah, kemudian nanti suatu saat bisa menghasilkan atau mendatangkan keuntungan. Kemudian yang ke-10 ada servis. Nah, di sini membuka layanan jasa servis merupakan bisnis yang akan tetap dibutuhkan, baik servis kendaraan, peralatan rumah tangga, barang elektronik dan sebagainya. Wawasan dan keterampilan dasar pada bidang ini sangat dibutuhkan. Jika layanan baik, maka konsumen tidak akan berpaling ke kompetitor. Nah, jadi servis ini banyak sekali. Misalkan kalau kalian itu di TPTU, misalkan kalian membuka jasa servis AC, servis kulkas seperti itu, atau mungkin teman kalian ada di otomotif, misalkan kalian bisa membuka bengkel. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalian itu membuka jasa, layanan jasa, sehingga kegiatan produksinya itu akan menghasilkan produk berupa jasa. Jadi ketika kalian memperbaiki, itu adalah kegiatan produksi. Ketika kalian berhasil memperbaiki barang yang rusak menjadi bahan yang bisa digunakan, barang yang rusak menjadi barang yang bisa digunakan kembali, maka di sini ada proses produksi. Jadi sekali lagi, kalian bisa mencari atau menemukan banyak kegiatan atau usaha yang di dalamnya itu mesti ada kegiatan produksi, baik itu yang menghasilkan produk berupa barang maupun produk berupa jasa. Sudah, mungkin itu beberapa contoh yang bisa saya sampaikan. Nomor 11 ini masih banyak lagi, jadi kalian bisa mencari sendiri. Yang penting di sini kalian bisa menemukan kegiatan produksinya itu seperti apa. Sudah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.